Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang Ibu siswi. Apa kabar nih? Ya, alhamdulillah baik. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih kesempatannya untuk hari ini ya Ibu siswi mau saya wawancarai. Perkenalkan saya dari kelompok 10 mata kuliah instrumentasi tes yang memohon bantuannya dari Ibu siswi untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok kami. Langsung saja kali ya Bu siswi ya, tidak usah berlama-lama ya. Bagaimana Bu siswi ini bekerja di salah satu SMA negeri di Jakarta. Ya, sebagai guru BK. Mungkin Bu siswi silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat profil dirinya. Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswi Nur Korea. Saya guru SMA Negeri 26 Jakarta. Saya di sini menjadi guru BK ya. Guru BK bimbingan dan konseling adalah basic keilmuan saya dari S1 bimbingan konseling di Indra. Oke, ya. Itu aja. Oke, iya. Terima kasih ya Bu. Mohon maaf agak berisik ya Bu karena memang kita di lingkungan sekolah ya. Ya Bu siswi, di sekolah jenis tes psikologi apa yang biasa Ibu gunakan untuk mengetahui hal-hal yang mendasar terutama pada gaya belajar peserta didik? Untuk alat tes, sebenarnya kita punya banyak alat tes atau instrumen tes, karena alat tes itu adalah bagian awal kita untuk mendeteksi masalah-masalah anak. Jadi kalau kita sudah mendeteksi masalah anak itu, baru kita akan menerapkan layanan yang sesuai. Seperti itu, Nah, kemudian yang terkait dengan gaya belajar, kita memang ada khusus materi tentang gaya belajar, ya. Salah satunya juga ada instrumennya. Nah, instrumennya itu yang kita berikan itu secara klasikal biasanya di kelas. Kemudian juga ada instrumennya bisa berupa online atau enggak dari berbagai modul BK. Itu sudah ada biasanya. Karena itu masuk dalam materi belajar efektif biasa. Jadi kita mengetahui pola-pola gaya belajar anak itu seperti apa sih. Baru kita akan kembangkan, kita akan tingkatkan teknik-teknik belajar yang efektif. Oh begitu. Ya. Jadi seperti itu ya, Bu siswi ya. 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 Lalu bagaimana sih cara melaksanakannya di sekolah Ibu? Pelaksanaannya bagaimana? Kalau melaksanakan instrumen atau tes itu untuk tes gaya belajarnya atau tes untuk yang beberapa alat tes? Boleh dijelaskan Bu beberapa ya, salah satu alat tesnya aja mungkin apa? Kalau untuk tes gaya belajar kita menggunakannya itu secara klasikal. Karena itu bagian materi yang kita berikan. Iya. Lalu kapan biasanya Bu pelaksanaannya itu? Waktunya yang tepat itu kapan? Kalau untuk materi gaya belajar itu ya itu kan diberikan kepada anak-anak kelas 10 ya. Jadi diberikannya itu ketika pembelajaran materi tersebut ya. Nah, kalau untuk di kelas 12 memang ada kebetulan kalau untuk masuk di kelas 12 itu dia include dalam tes minat dan bakat biasanya untuk ke arah penjurusan ya, untuk arah penjurusan di perguruan tinggi. Seperti itu. Iya Bu ya.
Jadi dilaksanakannya itu di kelas 10 dan di kelas 12 ya, Bu? 12. Ya. Sesuai dengan materi yang kita berikan. Oh, gitu. Nah, setelah tes, mereka kan setelah Ibu melakukan tes, ada hasilnya. Tindakan apa, Bu? Setelah hasil tes itu biasanya guru BK setelah melihat hasil tes, apa yang dilakukan kepada para peserta didiknya, Bu? Oke, setelah kita mengetahui hasil ya, kemudian kita analisa, gitu kan, kemudian kita evaluasi. Nah, kalau terjadi indikasi-indikasi yang memang kurang bagus, misalnya ya dari hasil tes itu, kita kembangkan konseling individu. Gitu. Ya. Kemudian kalau yang biasanya kalau tes gaya belajar itu pengaruhnya adalah ketika anak sudah mengetahui bahwa saya gaya belajarnya visual, saya gaya belajarnya auditorik, atau saya gaya belajarnya kinestetik. Nah, biasanya dia akan menerapkan pola belajar atau teknik belajar yang sesuai dengan tipenya seperti itu. Nah, biasanya dia akan meningkatkan progres ya untuk perkembangan akademiknya. Seperti itu, Bu Ratna. Iya, iya. Lalu manfaat tes ini untuk kepentingan layanan BK sendiri apa ya, Bu? Manfaatnya manfaat. Kalau manfaatnya selain kita mengetahui kondisi atau tipe-tipe belajar anak ya, kemudian kita juga bisa tahu passion anak ya, bakat minatnya anak. Jadi dari tes tersebut ya kita jadi lebih tahu menyeluruh lah tentang karakteristik anak tersebut ya. Kemudian kalau misalnya ada sedikit penyimpangan ya, ada hambatan-hambatan yang dihadapi, itu nanti kita bisa buka pengembangan secara konseling, baik konseling individu maupun konseling kelompok. Iya, iya. Jadi memang banyak sekali ya, Bu, manfaatnya ya. Banyak banget. Ya. Jadi memang kan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang instrumen itu adalah bagian dari mendeteksi kita kepada anak-anak untuk menerapkan layanan-layanan yang sesuai. Oh, iya. Jadi yang bisa memanfaatkan hasil tes selain guru BK siapa lagi, Bu? Oh, banyak bisa wali kelas atau guru-guru yang wali kelas ya. Oh iya, sama guru-guru mapel ya, Bu ya. Ya, guru-guru mapel yang lain. Jadi buat standar lah ya. Oh, ternyata anak itu seperti ini. Jadi buat pemetaan kita terhadap perlakuan kepada anak. Pernah Ibu apakah pernah mengalami hambatan dalam melaksanakan tes tersebut? Kalau hambatan sih sejauh ini tidak ada yang berat ya. Ada sih mungkin tapi selama ini sih hambatannya kayaknya sih ada ya. Ya, hambatan yang untuk gaya belajar itu biasanya yang untuk kelas 12 ya, itu kan terkait dengan tes bakat minat ya. Kalau tes bakat minat itu kan benar-benar harus akurasinya, ketepatannya itu kan harus bagus ya. Nah, biasanya kita memakai atau memanggil pihak tiga seperti ya alat psikolog atau dari biro psikologi yang lain. Jadi bisa di akurasinya biar tepat lah, bagus. Iya, Bu. Jadi masih tetap butuh bantuan ya dari pihak luar ya, Bu ya. Iya, karena kan kita nggak bisa main asal bikin alat tes yang kita kasih juga alat tes yang memang nggak valid, nggak reliable, gitu kan. Kalau dari tes psikologi sendiri kan itu sudah valid dan reliable, jadi memang udah layak lah. Oh iya. Biasanya untuk yang tes gaya belajar di kelas 12 biasanya include di tes psikologi, itu tes bakat minatnya. Oh gitu. Iya, Bu. Iya. Oke, dampaknya apa sih, Bu, setelah melihat peningkatan, maksudnya setelah peningkatan hasil belajar peserta didik itu setelah ikut tes tersebut?
ada nggak Bu dampaknya terhadap si Pengaruh, peserta didik? Iya, pengaruh pada pengaruhnya apa? pengaruhnya sih sejauh ini sih baik-baik saja. Dan Baik saja. pengaruhnya itu jadi anak jadi tahu kondisi ya, model gaya belajarnya seperti apa. Kemudian tinggal kita terapkan teknik-teknik belajarnya yang sesuai buat mereka. Seperti itu. Nah, biasanya pengaruh yang bagus adalah dia sudah bisa menerapkan teknik tersebut, kemudian berpengaruh kepada nilai atau perkembangan akademik. Ya. Jadi memang pengaruhnya juga ada ya Bu ya? Ada pengaruh. Ya. Oke. Selama ini Ibu melakukan tes tersebut itu bagaimana dukungan sekolah atau orang tua ketika anak-anak melaksanakan tes tersebut, Bu? Bagaimana dukungannya? Dukungannya sangat positif ya, apalagi kalau instrumen-instrumen ini biasanya memang sudah bagian dari pekerjaan guru BK. Iya. Memang guru BK itu banyak sekali instrumen-instrumen yang harus diberikan kepada peserta didik, karena kita untuk memetakan karakteristik anak ya, apakah dia kalau dari gaya belajar, apakah gaya belajarnya dia auditorik ya kan, atau visual atau kinestetik seperti itu. Jadi kemudian kita terapkan teknik-teknik yang belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya anak tersebut. Iya ya. Orang tua sendiri sangat amat welcome ya, seperti itu. Apalagi kalau sudah kita bekerja sama dengan pihak ketiga, jadi udah lebih akurasinya udah lebih bagus ya, udah lebih terlihat terdeteksi. Jadi anak itu udah terlihat, oh ternyata passion anak ini ke arah sini ya, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dengan passionnya sesuai dengan jurusan-jurusan yang dipilih. Ya, oke, Bu Siswi. Jadi intinya memang banyak sekali ya manfaat yang bisa diambil dari anak-anak mengikuti tes seperti ini ya, Bu Siswi ya, dan banyak sekali dan bagus sekali pengaruhnya untuk peserta didik ya, Bu Siswi ya. Oh, sangat amat berpengaruh. Sangat, iya. Iya, saya rasa guru BK juga, dan bagusnya untuk guru BK juga kita jadi memetakan ya, memetakan kemampuan seperti apa, kemudian kita memberikan kemudian support gitu kan, untuk bisa mengembangkan teknik-teknik belajarnya yang sesuai dengan itu. Iya. Sekali lagi, sudah cukup ya Bu Siswi. Terima kasih banyak atas kerjasamanya mau diwawancarai oleh kelompok 10. Saya perwakilan dari kelompok 10 karena memang teman-teman juga ada bagian-bagian lain dalam kontribusi tugas ini. Jadi saya bagian dari wawancara. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Siswi, dan terima kasih sekali karena ilmunya bermanfaat sekali nih untuk saya sebagai yang baru belajar lagi untuk pendidikan BK ya Bu. Oke, semangat. Iya, Bu Siswi. Oke ya. Iya. Terima kasih dan saya akhiri ya Bu Siswi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.